Dikarenakan ibu dengan kejang-kejang dan mengalami sesak nafas dan kekurangan cairan, maka saya akan memberikan oksigen kepada ibu dan melakukan pemasangan infus serta memberikan obat yaitu MgO4 kepada ibu. Pada pemberian MgO4 mungkin tangan ibu akan merasa sedikit panas ya Bu. Dan pada pemasangan oksigen saya akan memasangkan selang pada hidung ibu jika ibu merasa tidak nyaman, dan pada pemberian infus saya akan menyuntik pada bagian tangan ibu ini. Mungkin ibu akan merasakan sedikit sakit, tapi ibu tidak perlu khawatir karena saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk minimalisir rasa sakit ibu. Apakah ibu bersedia Bu? Bersedia Bu. Jika ibu bersedia silakan tanda tangan di formulir ini Bu. Baik, apakah ada pertanyaan Bu? Tidak Bu. Baik, selanjutnya saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Jangan lupa menjaga privasi pasien yaitu menutup sampiran. Apakah ibu sudah nyaman dengan posisinya Bu? Boleh Bu. Pertama cek refleks patella. Baik, identifikasi persyaratan pemasangan yaitu ibu dengan ektoeklamsi dan eklamsi, sudah tersedia CA glucona 10 cc, refleks patella aktif dan urin minimal 0,5 ml. Selanjutnya mencuci tangan. Membuka strap pada sampah non infeksius. Dan aboket. Lalu masalahnya kapas serta alkohol swab dan kasa. Selanjutnya memasang selang infus, di swab terlebih dahulu. Dan jangan lupa membuang gelembung udara pada selang infus. Jika sudah tidak ada lagi gelembung udara, maka tutup kembali supaya tetap terjaga steril. Dan jangan lupa mempersiapkan plester. Selanjutnya mematahkan satu ampul.
pasang satu handphone. Yang pertama kita memasukkan 2 cc diazepam menggunakan spek 3 cc. Sepuluh cc Ca glukonas, cc MgO4, dan 10 cc Aquades menggunakan spek 20 cc. Lalu 10 cc 5 cc MgO4, dan yang terakhir yaitu 15 cc MgO4. Selanjutnya jangan lupa letakkan jam untuk melakukan pembagian MgO4. Pasang satu handphone. Baik, selanjutnya mengecek tabung oksigen, apakah tabung oksigen merupakan O2 atau tidak, dan selanjutnya mengecek humidifier dan mengisi cairan humidifier dengan Aquades sesuai batas yang telah ditentukan. Memasangkan kembali. Selanjutnya kita menghubungkan selang Masal kepada humidifier. Setelah dipasang kita cek dan memberikan tekanan 3 sampai 4. Dan cobakan pada tangan apakah oksigen telah mengalir atau tidak. Jika sudah, selanjutnya kita bersihkan hidung ibu terlebih dahulu menggunakan kasak. Ibu, karena kita akan memasangkan oksigen, saya izin membersihkan hidung ibu dulu ya, Bu. Lalu pasangkan oksigen kepada ibu dengan memberikan selang dan kunci pada bagian belakang kepala. Agar selangnya tidak bergeser-geser, maka kita berikan plester pada pipi bagian kanan dan kiri ibu.
Karena oksigen sudah terpasang, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan infus kepada ibu. Baik ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan infus ya ibu. Yang pertama, pasangkan terliquid sekitar 2 cm dari vena yang akan disuntikan. Selanjutnya kita lihat vena yang akan kita pasangkan infus dan kita swab. Baik, yang pertama yaitu masukkan sedikit terlebih dahulu dan lihat apakah darah sudah keluar atau tidak. Jika sudah, maka kita lanjut memasukkan aboket sambil jarum dikeluarkan secara perlahan. Buka aboket dan kita sambungkan dengan selang infus. Sebelum kita plester, jangan lupa kita cek apakah cairan infus mengalir atau tidak. Jika mengalir, kita kunci. Maka selanjutnya kita plester. Dan pasangkan plester dengan metode kupu-kupu. Dan menutup menggunakan kasa. Dan kunci selang infus pada bagian bawah telunjuk sampai ke bawah jempol. Baik Bu, karena kita sudah selesai melakukan pemasangan infus, maka saya selanjutnya akan memberikan obat MgO4 kepada ibu ya Bu. Berikan dosis yang pertama yaitu 10 cc MgO4 dan 10 cc Aquades, diberikan secara IV kepada ibu. Jangan lupa matikan infus. Setelah infus terpasang, selanjutnya kita atur kecepatan tetesan infus yaitu 28 tetes kali per menit selama 6 jam. Setelah diatur, selanjutnya kita akan memberikan dosis yang pertama yaitu 10 cc MgO4 serta 10 cc Aquades, diberikan secara IV. Jangan lupa matikan infus terlebih dahulu. Jangan lupa kita swab terlebih dahulu. Diberikan selama 20 menit, 1 strip 1 menit, dan jangan lupa menggosok-gosok tangan ibu perlahan supaya ibu merasa sedikit tidak merasakan sedikit sakit. Jika sudah, buang ke safety box. Jika sudah 20 menit, selanjutnya atur kembali tetesan infus selama 28 tetes kali per menit selama 6 jam. Selanjutnya, sembari atur tetesan infus dengan kecepatan 28 tetes kali per menit selama 6 jam.
Jika pemberian secara IV sulit, bisa dilakukan dengan cara IM, yaitu pada bokong kanan dan bokong kiri dengan dosis 12,5. Selanjutnya, sembari menunggu rujukan, kita lakukan pemberian dosis rumahan, yaitu 15 cc MgSO4. 15 cc MgSO4 diberikan dengan cara di drip yang dilarutkan kepada cairan infus, yaitu infus RL, dan jangan lupa kita swab terlebih dahulu, dan jangan lupa matikan infus terlebih dahulu. Buang reseptif box. Atur kembali tetesan infus 28 tetes kali per menit selama 6 jam. Diulangi hingga 24 jam setelah ibu bersalin dan kejang berhenti. Selanjutnya, pantau keadaan fisik ibu setiap jam, yaitu nadi, tekanan darah, pernafasan, refleks patella, serta jumlah cairan urin. Jika frekuensi nafas ibu kurang dari 16 kali per menit dan refleks patella tidak aktif dan jumlah urin kurang dari 0,5 mili, hentikan pemberian MgSO4 dan didapati ibu depresi napas, maka kita lakukan pemberian 10 cc CA glukonas untuk ibu yang mengalami sesak napas. Jangan lupa matikan infus terlebih dahulu. Jangan lupa kita swab terlebih dahulu. Kita berikan secara IV. Diberikan selama 10 menit, 1 strip 1 menit. Kita bisa menentukan waktunya dengan melihat jam. Jangan lupa usap tangan ibu. Jika sudah selesai melakukan pemberian 10 cc CA glukonas, buang ke septic box. Dan selama ibu preeklamsi dan eklamsi, tetap pantau keadaan ibu, apakah memburuk atau tidak. Jika ibu eklamsi, maka kita lakukan penilaian awal dan penata laksanaan gawat daruratan. Selanjutnya, karena ibu masih mengalami sesak nafas, maka kita lakukan pemberian dosis yang keempat, yaitu 5 cc MgSO4. Diberikan secara IV, dan jangan lupa matikan infus terlebih dahulu. Jangan lupa kita swab. Diberikan selama 5 menit. Usap tangan ibu. Jika sudah, buang ke septic box dan atur kembali tetesan infus 28 tetes kali per menit. Selanjutnya, dan ternyata ibu masih mengalami kejang, selanjutnya kita berikan dosis yang kelima, yaitu 2 cc diazepam. Diberikan secara IV. Kita berikan secara IV, dan jangan lupa matikan infus terlebih dahulu. Kita swab. Diberikan selama 2 menit. Bisa tangan ibu perlahan. Baik, buang ke septic box. Baik ibu, kita sudah selesai melakukan pemberian obat MgSO4 kepada ibu, dan kejang ibu sudah mulai berhenti ibu. Jika ada keperluan, ibu bisa panggil saya ya bu. Saya akan membersihkan alat terlebih dahulu. Buang ke sampah. Buang sampah pada saat ini. Buang.
maka buang ke sampah infeksius atau non-infeksius. Rendam ke dalam larutan klorin. Kemudian men-spoon selama 2-3 detik di larutan klorin. Dan selanjutnya cuci tangan. Selanjutnya yaitu pendokumentasian. Ibu dengan preeklamsi atau eklamsi sudah terpasang oksigen dan infus dan sudah diberikan MgSO4 dengan dosis 10 cc MgSO4 dan 10 cc Aquades. Yang kedua yaitu 15 cc MgSO4 diberikan secara IV. Yang ketiga 10 cc CA-gluconas diberikan secara IV. Yang keempat 5 cc MgSO4 diberikan secara IV. Dan yang kelima yaitu 2 cc diazepam diberikan secara IV. Pemberian obat dilakukan diberikan secara IV dan secara di drip.